Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan terkait pembahasan Muhammadiyah, yang dimana perkenalkan saya Risa Ningtyas Jessica Saputra dengan NIM 202305102232. Di sini kami akan membahas terkait beberapa hal yang dimulai dari pembahasan pertama terkait sejarah, pembahasan kedua terkait tokoh-tokoh Muhammadiyah, pembahasan yang ketiga terkait ideologi. Sebelum masuk ke pembahasan, mari kita lihat lagi dan kita simak terkait latar belakang Muhammadiyah, yang dimana dilihat dari kondisi umat Islam India Belanda awal abad ke-20. Jadi teman-teman, pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20, umat Islam di Nusantara ini mengalami kemunduran dalam berbagai aspek. Yang pertama, keagamaan, karena ada praktik keagamaan bercampur dengan tradisi lokal seperti takhayul, bidah, dan kufarat. Yang kedua, politik, adanya kerajaan-kerajaan Islam seperti Mataram, Banten, dan Aceh. Lalu ekonomi ini ada rakyat pribumi miskin akibat adanya tanam paksa dan sistem kolonial yang eksploitatif. Terus dari sosial, ini adanya kesenjangan antara priayi, santri, abang-abangan yang sangat terasa. Lalu yang terakhirnya ada pendidikan, yang dimana hanya sedikit sekolah modern yang terbuka untuk pribumi. Jadi seperti sekolah-sekolah Belanda, Europese Lager School, dan sekolah swasta Kristen yang lebih maju. Baik, kita masuk ke pembahasan pertama, ya ini sejarah. Jadi teman-teman, bisa kita ketahui bahwasannya sejarah berdiri dan perkembangan Muhammadiyah ini ada beberapa proses pendiriannya. Jadi dimulai dari tahun 1909 sampai 1912, di mana Kiai Haji Ahmad Dahlan ini mulai mengadakan pengajian di rumahnya, yaitu Kauman Yogyakarta. Nah, sekitar tahun 1909 ia mengajarkan Al-Quran, hadis, dan pemikiran pembaharuannya. Awalnya banyak banyak ditentang oleh ulama yang tradisional dan masyarakat, karena ajaran beliau itu dianggap sebagai menentang mazhab Syafi'i dan tradisi lokal. Nah, lalu pada tanggal 18 November 1912 atau 8 Juli Hijriah 1930 Hijriah, Ahmad Dahlan ini dikenal sebagai pejabat pengadilan Keraton Yogyakarta dan merupakan seorang ulama muslim terpelajar lulusan dari Mekah, yang dimana beliau juga mendirikan organisasi Muhammadiyah di Kampung Kauman Yogyakarta. Berdirinya Muhammadiyah ini ada beberapa motif, teman-teman, yang melatar belakanginya. Di antaranya ada keterbelakangan masyarakat muslim. Jadi banyaknya muslim yang masih menyukai klinik dan banyaknya kristenisasi di kawasan penduduk miskin. Nah, berjalannya masa ke masa, ada pergolakan dan kekerasan politik yang terjadi pada tahun 1965 dan 1966, yang mengatakan bahwasannya pemusnahan Partai Komunis di Indonesia juga merupakan perang dari jihad, yang dimana pandangan yang didukung oleh kelompok-kelompok Islam lainnya. Jadi selama peristiwa seputar jatuhnya Presiden Soeharto tahun 1998, beberapa bagian Muhammadiyah ini mendesak pimpinan untuk membentuk sebuah partai. Maka dari itu, pimpinan termasuk ketua Muhammadiyah yakni Amin Rais ini mendirikan Partai Amanat Nasional. Nah, meskipun mendapat dukungan yang banyak dari anggota-anggota Muhammadiyah, tetapi partai ini tidak resmi memiliki hubungan dengan Muhammadiyah. Jadi adanya dukungan oleh anggota Muhammadiyah untuk mendirikan partai, tetapi partai ini tidak ada hubungan resmi dengan Muhammadiyah gitu. Nah, lalu selain itu ada periode perkembangannya. Dilihat dari yang pertama, masa konsolidasi awal dari tahun 1912 sampai 1923, di mana
masa ini memiliki poin dengan mendirikan sekolah modern pertama, Madrasah Ibtidaiyah Diniyah Islamiyah yang mengajarkan agama dan ilmu umum. Lalu masa kedua ini masa ekspansi nasional tahun 1923 sampai 1942, yang dimana masa ini tetap dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan hingga wafatnya pada tahun 1923. Lalu diteruskan oleh Kiai Haji Mo Ibrahim. Nah, lalu Muhammadiyah ini meluas ke beberapa daerah seperti Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku. Lalu mendirikan PKO, Penolong Kesengsaraan Umum, yang menjadi cikal bakal rumah sakit, panti asuhan, dan klinik. Lalu yang ketiga ini ada masa perjuangan tahun 1942 hingga 1966, masa perjuangan kemerdekaan dan revolusi, di mana pada penduduk Jepang, Muhammadiyah ini dipaksa tunduk pada kebijakan yang sudah ditetapkan oleh Jepang secara diam-diam untuk mendukung perlawanan. Lalu yang terakhir ini ada setelah kemerdekaan, tokoh-tokoh Muhammadiyah seperti Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Fahrudin aktif dalam masyumi dan perumusan Pancasila. Lalu masa Orde Baru tahun 1966 sampai 1998 di bawah kepemimpinan Kiai Haji Fahrudin, Muhammadiyah ini terus berfokus dalam perkembangannya seperti pendidikan, kesehatan, sosial sebagai bentuk pengembangan amal usaha. Lalu terjadi pembaruan pemikiran melalui sidang tarjih dan pengembangan fikih lintas mazhab. Lalu masa tahun 1998 sampai sekarang, yaitu masa reformasi. Lalu masuk ke pembahasan kedua terkait tokoh-tokoh utama Muhammadiyah. Nah, kita lihat yang pertama ini adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan yang lahir pada 1968 sampai 1923. Beliau sebagai pendiri dan pemikir sentral yang lahir di Yogyakarta dari keluarga ulama. Jadi beliau memiliki nama kecil yakni Muhammad Darwis. Nah, setelah menunaikan haji, ia berguru pada Syekh Ahmad Khotib di Mekah, lalu kembali ke tanah air, dan ia melihat keprihatinan umat dan memutuskan melakukan perubahan. Lalu yang kedua ini Kiai Haji Ibrahim bin Fadlil yang wafat tahun 1932. Nah, beliau merupakan penerus dan pengkonsolidasi yang menggantikan Ahmad Dahlan selama 9 tahun. Lalu yang ketiga ini Ki Bagus Hadikusumo yang lahir pada 1890 hingga 1954, menjadi tokoh perumus Pancasila yang lahir dari keluarga bangsawan Yogyakarta. Beliau juga aktif dalam BPU PKI dan PPKI, dan beliau juga yang mengusulkan agar sila pertama Pancasila ini berbunyi ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Lalu Kiai Haji A.R. Fahrudin yang lahir 1916 hingga 1995 merupakan pemimpin di era Orde Baru yang memimpin Muhammadiyah selama 22 tahun dari 1968 hingga 1990. Karena ia juga menjaga jarak dari kekuasaan tetapi tetap kritis terhadap kebijakan pemerintah. Lihat tokoh-tokoh lain, ada Kiai Haji Mas Mansur sebagai pahlawan nasional dan masyumi, lalu Prof. Dr. Haji Amin Rais sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah tahun 1995 sampai 1998 yang kemudian menjadi tokoh reformasi, dan Dr. Haji Haidar Nasir MSI yang saat ini menjadi Ketua Umum dari tahun 2015 hingga sekarang dan konsisten dengan ideologi Islam berkemajuan. Masuk pembahasan ketiga, yakni tentang ideologi yang dimulai dari definisi masalah. Jadi teman-teman, ideologi Muhammadiyah ini lahir dari definisi masalah yang dihadapi umat Islam India Belanda awal abad ke-20, yakni ada akidah yang tercampur tahayul, firdah, dan kufarat. Selain itu, cara berpikir yang terjebak dalam taklid buta dan kejumudan intelektual sehingga ijtihad tertutup. Lalu yang ketiga ini ada kemiskinan, kebodohan, dan penyakit yang merajalela tanpa pengelolaan zakat yang serius. Lalu kehilangan kekuasaan politik akibat kolonialisme, serta ada perasaan inferior terhadap Barat yang melahirkan dualisme pendidikan agama dan umum. Nah, sebagai solusi, Muhammadiyah ini merumuskan ideologi Islam berkemajuan yang bertumpu pada Al-Quran dan Sunnah dengan ijtihad yang dinamis. Lalu adanya perumusan solusi dari definisi masalah tadi,
Jadi mana solusinya tuh memang di adanya pemurnian tauhid dan penghidupan sunnah. Nah, solusi epistemologi dengan membuka ijtihad dan mengintegrasikan ilmu agama dan umum melalui sekolah modern. Lalu solusi sosial ini melalui amal usaha terpadu seperti rumah sakit, panti asuhan, dan nazisme. Lalu solusi politik dengan menjadikan kekuatan sipil independen tanpa jadi partai namun tetap kritis, serta solusi peradaban melalui wasatiyah, moderasi, di mana pendidikan terpadu dan dialog lintas budaya. Maka demikian teman-teman, ideologi Muhammadiyah tidak hanya menjadi dogma, tetapi sebuah sistem pemecahan masalah yang kontekstual dan terus diperbaharui. Terima kasih. Baik, selanjutnya strategi dan program. Strategi gerakan Muhammadiyah dibagi menjadi 4. Ada strategi Dakiyah, memadukan dakwah bil lisan, bil hal, dan bil pen. Selanjutnya strategi organisasi sistematis dan berjenjang, lalu strategi kaderisasi nirkabel dan terstruktur, dan yang terakhir strategi ekonomi dari filantropi kewirausahaan. Baik, yang pertama di strategi Dakiyah. Strategi Dakiyah ini dibagi menjadi 3, dakwah bil lisan, dakwah bil hal, dan dakwah bil pen. Dakwah bil lisan ini seperti khutbah, pengajian atau ceramah, dan dakwah bil hal itu seperti aksi nyata melalui amal usaha, sekolah dan rumah sakit atau panti asuhan, dan yang terakhir dakwah bil pen itu seperti pendidikan menulis, penerbitan buku dan jurnal. Lalu selanjutnya di strategi organisasi sistematis dan berjenjang, Muhammadiyah memiliki struktur dari tingkat pusat PP Muhammadiyah hingga tingkat terranting di kelurahan. Terdapat majelis, lembaga, dan biro yang menjalankan fungsi spesifik, misalnya majelis tarjih untuk penetapan hukum Islam, majelis dikdasmen untuk pendidikan dasar dan menengah, lalu Lajismu sebagai lembaga amil zakat nasional, dan yang terakhir LSI, lembaga seni budaya Islam untuk pengembangan kesenian Islam. Lalu selanjutnya strategi kaderisasi nirkabel dan terstruktur. Muhammadiyah memiliki sistem kader dari tingkat dasar hingga nasional. Seperti contohnya anak-anak itu di Tapak Suci dan Nasyatul Aisyah, remaja di Pemuda Muhammadiyah atau IPM, mahasiswa di IMM Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, dewasa di Aisyah, dan tokoh senior di Majelis Hikmah dan Majelis Tanwir. Lalu yang terakhir strategi ekonomi dari filantropi ke kewirausahaan. Sejak awal Muhammadiyah mengandalkan infak, sedekah, dan wakaf. Namun sejak tahun 2000-an mendorong Serikat Usaha Muhammadiyah atau SUMU dan mendirikan PT Persyarikatan Muhammadiyah sebagai holding company untuk mengelola bisnis secara profesional. Selanjutnya program pencapaian amal usaha. Program pencapaian amal usaha ini dibagi menjadi 6. Ada bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial dan filantropi, bidang ekonomi dan koperasi, bidang dakwah dan penerbitan, serta bidang luar negeri. Yang pertama, bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, contohnya Muhammadiyah ini telah mendirikan 177 perguruan tinggi, termasuk Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Surakarta, Malang, Makassar, dan sejumlah stikes, STKIP, dan Politeknik. Lalu di bidang kesehatan, Muhammadiyah memiliki 586 apotek. Di bidang sosial dan filantropi memiliki 454 panti asuhan. Lalu di bidang ekonomi dan koperasi seperti BMT, Baitul Mal wa Tamwil itu ribuan unit, koperasi simpan pinjam syariah, dan SUMU membangun bisnis properti, pertanian, dan perdagangan. Lalu di bidang dakwah dan penerbitan ada Suara Muhammadiyah, ada Radio Suara Muhammadiyah dan TVMU, aplikasi mobile seperti Umi atau Tarji Digital, dan ribuan masjid dan musola milik persyarikatan. Lalu yang terakhir bidang luar negeri, Muhammadiyah ada Muhammadiyah Australia. Lalu yang terakhir di bidang luar negeri, Muhammadiyah sudah terbentuk di Muhammadiyah Australia, Mesir, Malaysia, dan Belanda. Di bidang luar negeri, Muhammadiyah sudah terbentuk di Muhammadiyah Australia, Mesir, Malaysia, dan Belanda. Baik, selanjutnya adalah catatan kritis, pencapaian, kontribusi, dan kelemahan. Nah, untuk pencapaian dan kontribusi utamanya di bidang keagamaan itu adalah melakukan purifikasi akidah, menghilangkan sinkretisme. Lalu di bidang pendidikan itu menciptakan sistem pendidikan Islam terintegrasi yang melahirkan jutaan muslim modern. Lalu di kesehatan itu menjadi penyedia layanan kesehatan Islam terbesar kedua di Indonesia. Di bidang sosial itu mengurangi angka kemiskinan dan anak terlantar melalui panti asuhan. Lalu di bidang politik kebangsaan itu berperan aktif dalam kemerdekaan, perumusan Pancasila.
Dan yang terakhir, di bidang kewirausahaan, menggerakkan ekonomi umat melalui koperasi, BMT, dan serikat. Nah, untuk kelemahan dan kritiknya, kelemahannya ada di oligarki, kepemimpinan dan dinasti, karena beberapa posisi strategis di Muhammadiyah itu diisi oleh keluarga dari beberapa kelompok. Lalu komersialisasi amal usaha, seperti banyaknya sekolah dan rumah sakit Muhammadiyah memiliki biaya yang cukup besar sehingga terkesan elit dan tidak terjangkau oleh seluruh masyarakat. Lalu yang terakhir, kesenjangan antara ideologi dan praktik.